Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia dan OJK, apakah itu menguntungkan buat nasabah, apakah menguntungkan buat pihak pinjol? Ini tentunya menguntungkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, yaitu Faiz Official Pinjol. Apa kabar teman-temanku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua aturan terbaru dari OJK dan AFPI ya, tentang debt collector teman-teman ya. Apa sih itu AFPI? Yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, adalah induk dari semua pinjol ya, ibu kandung dari semua pinjol teman-teman ya. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, saya anggap kalian sudah menekan tombol subscribe-nya teman-teman ya. Yang saya mau bahas tentang aturan dari AFPI ya, ibu kandung dari pinjol-pinjol legal semuanya ya. Artinya kalau aturan dari ibu kandung, kalau dilanggar berarti anaknya durhaka teman-teman ya. Nanti sebentar kita akan bahas. Baik, aturan apa sih yang dikeluarkan oleh AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia dan OJK? Apakah itu menguntungkan buat nasabah, apakah menguntungkan buat pihak pinjol? Ini tentunya menguntungkan buat nasabah-nasabah pinjol teman-teman ya, karena aturan ini sangat memperketat untuk debt collector ya, yang bertindak kadang-kadang sewena-wena ya teman-teman. Jadi saya akan bacakan, dengarkan sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi nanti biar tidak belum nonton sudah tanya apa aturannya, kan harusnya nonton dulu biar tahu. Jadi kalau misalkan saya kadang nggak bales komentar kalian, karena kan panjang kalau saya harus bales, makanya tonton sampai habis biar tidak gagal paham teman-teman ya. Baik, kita akan bacakan aturan terbaru dari OJK dan AFPI buat DC-DC pinjol teman-teman. Jadi aturannya itu ada 5 teman-teman, dan kalian harus tahu dan harus paham biar tidak ketakutan lagi untuk menghadapi DC-DC pinjol ya teman-teman. Ini yang pertama, debt collector selalu membawa kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan pemberi pinjaman. Jika debt collector yang menagih tidak memiliki identitas resmi, segera hubungi perusahaan tempat Anda mengambil pinjaman ya. Kalau misalkan tidak membawa identitas resmi, segera hubungi lewat aplikasi teman-teman ya, pinjol mana yang mengutus mereka ini ya. Jadi yang kedua, dilarang memakai ancaman, kekerasan, ataupun mempermalukan. Para debt collector dilarang memakai ancaman, kekerasan, dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan nasabah yang cicilannya macet. Jika debt collector yang menghubungi atau menemui Anda mengeluarkan ancaman, kekerasan, atau mempermalukan, tetap tenang dan ingatkan penagih utang untuk tidak melanggar etika ya teman-teman. Penagihan sesuai peraturan Bank Indonesia atau BI. Catat identitas debt collector tersebut beserta hari dan jam kejadian sebagai informasi penunjang saat Anda melaporkan kasus ini kepada penyedia jasa pinjaman ya. Jadi kalian harus catat jamnya dan videokan ya teman-teman ya, biar nanti kalau ngelapor enak ada detail laporannya, seperti itu teman-teman ya. Jadi yang ketiga, dilarang menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Penagih dilarang melakukan dengan menggunakan pemaksaan ya, pemaksaan dilarang ya, secara fisik
secara fisik kita dipukul atau gimana, ataupun verbal. Jika hal ini terjadi, laporkan segera. Ini ya dari ibu kandungnya pinjol, teman-teman ya. Yang keempat, dilarang menagih ke pihak yang tidak berhutang. Nah, ini marak sekali terjadi, teman-temannya. Nagihnya itu ke orang terdekat, misalkan sama orang tua, sama saudara. Bahkan ada yang menagih di luar kondar ya. Bahkan kondar pun tidak boleh ditempatin menagih, cuman menanyakan keberadaan si nasabah macet ini. Jadi tidak boleh kita menagih ke kondar ya teman-teman. Jadi kalian harus pahami ini ya. Ini sudah aturan dari ibu kandung para pinjol ya, AFPI teman-teman, sama OJK ya. Debt collector dilarang melakukan penagihan selain kepada pihak yang berutang ya. Pada kalian yang berutang nggak boleh ya, kecuali pada kalian aja. Debt collector tidak diizinkan untuk menagih utang kepada pihak lain seperti keluarga dekat atau orang lain yang datanya tercantum dalam ketentuan administrasi yang Anda lampirkan saat mengambil utang. Anda dapat melayangkan protes bila debt collector juga ikut memburu keluarga Anda terkait masalah utang tersebut ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, apabila itu terjadi, kalian bisa laporkan ke pinjolnya teman-teman ya. Jadi ini sebagai pegangan buat kalian semua, apabila kalian diperlakukan seperti itu, kalian laporkan ya. Ini sudah aturan dari ibu kandungnya pinjol-pinjol legal ya, biar kalau nanti dia melanggar berarti dia anak durhaka ini. Yang berikutnya ini tidak kalah menariknya ya, yang kelima ya. Dilarang keras untuk meneror. Ini seringkali terjadi teman-temannya, meneror baik nasabah gagal bayar ataupun kondar ataupun di luar kondar. Ini sudah sering dilakukan juga oleh pinjol-pinjol legal OJK ya. Karena berdasarkan komentar-komentar yang masuk di channel ini, itu mereka ada sudah yang disebar data, ada yang diteror di luar kondar, ada juga kondarnya disuruh bertanggung jawab. Ini seperti apa ini? Mudah-mudahan kedepannya ini pinjol-pinjol ini semakin disiplin karena ketegasan AFPI dan juga OJK teman-teman. Jadi yang kelima, dilarang keras untuk meneror. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus bersifat mengganggu. Kadang-kadang kan dalam 1 jam itu sudah ada 2-3 kali ditelepon ya. Ini dilarang sekarang ya teman-teman oleh AFPI ya, sama OJK juga. Jika debt collector menagih melalui telepon, sebaiknya penagihan dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak sepanjang hari. Tapi sayangnya yang terjadi di lapangan sepanjang hari teman-teman ya. Jika Anda merasa terganggu dengan penagihan dengan panggilan tanpa henti dari penagih utang, segera beritahu perusahaan yang memberi pinjaman. Jadi itu 5 hal yang kalian harus tahu ya, buat kalian yang galbay-galbay inilah seperti itu. Kalian harus tahu buat pegangan kalian, apabila ini dilanggar dan juga kalian sudah melaporkan, tidak ada respon dari pihak pinjolnya, saya sarankan galbaikan aja dulu, biar mereka semua tahu rasa teman-temannya, bagaimana rasanya itu diteror. Kita menerornya itu cukup dengan galbay aja teman-teman. Tapi walaupun saya sarankan galbay, nanti kalau ada uang kalian bayar teman-temannya. Saya ingatkan lagi, karena hutang itu harus dibayar teman-temannya. Galbay itu kan, galbay itu apa namanya, gagal bayar, bukan nggak mau bayar ya. Jadi saya harap kalian pahami ini dan tidak ada lagi rasa-rasa takut ataupun gimana, karena kalian sudah mempunyai pegangan yang kuat dari ibu kandung si pinjol-pinjol ini ya teman-teman. Jadi semoga ini membantu kalian semua dan membuat kalian semua lebih tenang ya. Saya rasa mungkin sampai sini kalian paham. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi setelah menonton, jangan baru lihat thumbnail langsung tanya, "Bang, ini gimana? Gimana Bang?" Jadi saya bingung mau jawabnya. Kalau saya jawab kan sepanjang video saya, berarti saya harus menjawabnya ya teman-teman. Jadi jika merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, biar banyak yang tahu, agar banyak juga yang merasa tenang hatinya, karena sering diteror oleh para DC nakal ya teman-teman. Baik, dari saya itu aja, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.